karena nasab keluarga besar Wali Songo dibelokkan ke Yaman, sedangkan pembelokan itu berdasarkan sebuah kitab yang bernama Sajaratul Mubarakah, di mana jelas tertulis bahwa nasab Wali Songo ke Azmat Khan Alawi Yaman berdasarkan kesaksian atau menurut versi Vandenberg Belanda. Nah, ternyata setelah kemudian dilakukan kajian manuskrip, kajian genetik, sampai juga isbat ke Narkoba Internasional bahwa Wali Songo jalurnya ke Maghribi dan juga ke Bukhara. Yang Bukhara melalui jalur Al-Musawi Al-Husaini, yang ke Maghribi melalui jalur Al-Jilani Al-Husaini. Al-Hasani, Al-Jilani Al-Hasani dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Demikian juga ketika kemudian dipikir bahwa hanya keluarga Wali Songo saja yang dibelokkan. Ternyata kemudian pada akhir-akhir ini itu sangat masif sekali, bukan hanya keluarga ulamanya, keluarga Umarok atau Raja Sultan Nusantara, Kerajaan Kesultanan Nusantara, yang dalam hal ini Cirebon, Banten sudah bangkit, sudah melakukan penyikapan. Ternyata kerajaan terbesar pasca Majapahit Demak adalah Mataram Islam, yang kemudian setelah perjanjian Giyanti pecah menjadi Surakarta, Hadiningrat, Yogyakarta, Hadiningrat, Mangkunegaran dan juga Pakualaman. Ternyata juga nasabnya ini mengalami pembelokan juga. Adalah lucu ketika kemudian Trah Pakubuwono yang dari Sinuwun PB2 putranya Amangkurat IV, sama-sama juga dengan pendiri dari Ngayogyakarta Hadiningrat Pangeran Mangkubumi, yaitu Hamengkubuwono pertama yang juga putra dari Amangkurat keempat, itu berbeda jalur nasabnya. Menurut Mbak Alawi ini rame, Pakubuwono katanya ke Asegaf, Hamengkubuwono ke Bin Yahya, sampai di Ponorogo, KRT Sumodiningrat dan lain-lain sudah dibelokkan menjadi Bin Yahya. Dan itu jelas, mereka mempublish besar-besaran, bahkan membuat hall. Bahkan makam itu namanya juga sudah diganti. Adalah lucu, Pakubuwono dan Hamengkubuwono ini adalah putra dari Amangkurat keempat. Kakak beradik, tetapi kemudian kok satunya Asegaf, satunya Bin Yahya. Nah, ini menjadi keresahan dari seluruh rakyat Mataram atau kemudian penggiat budaya dan sejarah Nusantara. Dan sayangnya sampai pada detik sekarang belum ada penyikapan secara jelas dan tegas dari pemangku keraton masing-masing. Walaupun sebenarnya dalam anekdot kita, dalam goyonan kita, untuk menghadapi imigran Yaman yang secara gegabah merubah nasab dan sejarah ini sebenarnya terlalu tinggi. Raja atau sultan atau pangeran sebenarnya cukup Kebo Kiai Slamet sebenarnya yang menyikapi mereka. Tetapi baiklah, itu hanya anekdot, hanya semacam joke. Nah, sekarang di hadapan kita semua telah ada secara Trah Mataram Islam Ngayogyakarta Hadiningrat sangat kuat sekali. Siapa yang bisa meragukan keabsahan beliau selaku adik raja dan juga putra Sultan Ngarso-Dalem Hamengkubuwono yang ke-9. Menyikapi masalah menika, Gusti, pripun menurut pendapat panjenengan dalam hal ini, karena ini sudah menjadi masif, bukan hanya 1, 2, 3. Kalau 1, 2, 3 ini namanya khilaf, tetapi ini sudah ratusan makam yang kemudian diba'alawikan, dihabibkan, diyamanisasi. Nah, ini kan sama juga menabrak pakem dan catatan yang sangat kuat di dalam keraton. Kalau Wali Songo mungkin bisa lah mungkin, ya kan? Karena catatan di pesantren atau di tingkatan keulamaan ini masih debatable di dalam masalah itu. Walaupun sekarang secara genetik mutlak gagal Pak Alawi sebagai cucu Nabi. Wali Songo juga terkonfirmasi sebagai cucu Nabi. Nah, tetapi kalau menabrak data keraton ini kan suatu kekonyolan menurut kita semua. Kita bagian dari rakyat Mataram juga kan, di masa silam secara kebudayaan. Berani-berani banget menabrak data keraton. Nggih, pripun? Monggo tanggapannya. Terima kasih. Kami dari ahli waris itu karena dari Wali Songo sampai sekarang ini tertata rapi, silsilahnya itu tertata rapi, jadi tidak mudah untuk di kanan kirinya, apalagi kalau
putra putri raja kalau di Keraton Solo itu kalau misalnya dapat orang China ini langsung apalagi pindah agama ini langsung dicoret dari warisnya. Kalau di Jogja kalau pindah agama masih tidak bisa masuk ke makam Kasultanan. Terus jadi nanti kalau misalnya dengan bangsa Arab yang masuk di keraton itu mungkin dari di Gunung Tani, di Pemanan, di Penjawi, mungkin itu ada jalurnya. Setelah itu sepertinya nggak ada. Jadi ini kemarin misalnya dengan adanya ini Hasan bin Yahya jadi KRT Semut yang diambil dari zaman itu nggak mungkin. Jadi KRT Semut Diningrat itu adalah cucu Habis satu, jadi bukan turun Arab murni ya. Jadi hal itu tidak akan mungkin. Apalagi terus ini dari sahabat Mataram Jakarta B2 Perang Sepai itu meninggalnya jadi itu 1 minggu setelah ada pemberontakan dari Inggris itu kan 10.000 pasukan Keraton Yogyakarta itu hampir berapa persen ya 80% sekian itu meninggal di alun-alun utara. Karena terfokus yang alun utara, kemudian dibantai dari belakang bisa masuk lewat mana? Ini sini Beteng dipukul dengan meriam. Itu selain korbannya banyak, kemudian KRT Semut Diningrat itu kan langsung selaku senopati ya, senopati agungnya, senopati pokok ini langsung merangkul Sultan Habis II untuk kembali ke keraton dan diserahkan di Keputren. Kemudian beliaunya lari ke selatan dan di sebelah selatan Pasar Gading itu di sebelah selatan Purwogading ketembak, tapi ditembaknya tidak apa-apa. Kemudian Pangeran Prangredana tahu bahwa ini harus pakai Nimes Kencono itu setelah ditembak, begitu ditembak jatuh langsung dipotong-potong itu. Terakhir masih bisa ngomong, terakhir dari salah satu kapten dari Inggris memenggal kepalanya. Untuk bukti bahwa Keraton Yogyakarta sudah kalah, dilumpuhkan ya. Terus Habis II dibawa ke Semarang dan selanjutnya di Ceylon dibuang mengadu. Katanya dari dari Habib Lutfi katanya masih berkokol di Semarang itu membuat pondok, meninggalnya itu meninggal tua gitu. Dan sekarang dimakamkan di dulu Desa Jati Kramat. Ya, jaingan Jati Kramat itu. Kramat Jati. Kramat Jati, Semarang. Yang sekarang yang kalau di Jogja itu Kanjeng Semut Diningrat itu aliasnya Macan Ngayogyakarta. Tapi di sana jadi Singobarong. Nah ini loh. Itu dasarnya dari mana? Jadi kalau kita dari Babat, apalagi kemarin dulu kami pentaskan punya satu kan ya?
Ini sini. Enggak sudah lotes dia sambil. Di Nah, terus apa? Sampai dalamnya itu di Catur Kuncoro itu dipanggil sama Habib Rizik. Loh, ini orang masih mengelola pondok, masih lama itu. Setelah kalah itu terus malah ngomong kalau apa KRT semua Diningrat itu jadi apa mbah saya itu ada dua, KRT semua Diningrat sama Kusumo Diningrat. Itu yang mungkin yang itu yang Kusumo Diningrat, ada bapaknya itu semua Diningrat, bukan Kusumo Diningrat. Tapi waktu itu tidak ada yang namanya Kusumo Diningrat, ada Kusumo Diningrat. Terus nah itu putusan Ibu Teddy di sini. Itu dari dulu komandan tim wakil. ya. Dari zaman Pak Harto. Ibu Teddy-nya karena Pak Teddy-nya sudah tidak ada, terus Teddy yang di sini. Terus gimana itu kalau di sini mana tuh makamnya? Di Gejeran. Gejeran ya. Barat masjid. Terus sana ketinggal api, lukanya seperti itu. Aku lompati besar, artinya itu gelarnya namanya pangkatnya kan besar, ya seperti itu, ya itu cukup biasa itu. Terus saya ngomong, ya kalau Jogja itu sederhana gitu itu coba di Sultan Agung, Ngayogyakarta seperti apa. Terus tempatnya Bapak, tempatnya yang itu yang di Jogja. Nah, itu kanan kiri aja udah beda, yang Kasunanan sama Kasultan udah beda sekali. Yang di sini boleh dicat gitu. Kalau di Keraton ini karena sudah makam tidak boleh seperti tempat orang hidup. Jadi tidak dicat, tidak diucur. Mungkin di hanya Sultan Agung Ngayogyakarta semua itu bukan porselen atau marmer, malah dari batu putih. Iya. Terus makamnya juga tumpuk-tumpukan batu putih aja. Tapi ya nggak tahu ya. Tapi kalau tahunya itu yang dari Syekh Rahmat Jati itu, terus sekarang ganti Hasan bin Yahya atau KRT semua Diningrat itu dulu itu memang sudah ada lama, tapi itu memang dikeramatkan. Orang kanan kirinya itu ngomong kampung itu ngomong ini karena tidak tahu namanya, terus nanti karena jatinya di situ dikeramatkan ya. Di situ banyak pohon jati, terus dinamakan Syekh Rahmat Jati itu ya. Syekh Rahmat Jati. Tapi aslinya memang bukan KRT semua Diningrat kan ya? Yang di Semarang. Yang semua Diningrat yang di Tetap di sini Jajaran. Nah, terus di Dukul itu ada lagi dibuat besar-besar itu ya Ben Yahya gitu di Dukul baru. Malah bapaknya nggak ada apa-apanya. Oh, nggak ada. Masih diberi makam besar gitu. Tanah kosong biasa loh. Ya itu memang makam. Oh gitu. Terus ngomong kalau ini sudah izin keraton, sebetulnya kan nggak tahu, karena sebetulnya juga nggak minta surat perintah dari keraton. Iya. Oh, Tapi malah buat dua itu baru. Jadi mungkin di jalan gitu, mungkin agak loan gitu, di jalan makam besar-besar Dinyayakan, tapi sebenarnya cuma nggak jelas makam siapa itu ya. nggak ada bapaknya, namanya aja. Wah, luar biasa. teman-teman kami ini Benar-benar bareng itu. Terus Gunung Kidul juga gitu, itu ya Dinyaia. Yang di Ngapunten kalau nggak salah ini yang di dekat Gua Pindul ya. Tiba-tiba ada makam itu. Ya. Iya itu sama juga. Itu ya Tiba-tiba
dibuat gitu. Nek sing teng ngawen niku Ngawen kanjeng Ki Ageng Giring 3. oke di Wulida. Tapi katanya dibinayakan juga nih katanya. Iya Pak. Dibinayakan juga. Malah Enggak. teng lipar nih, Sir. Enggak bener, lipar. Lipar umpang ngawen lah, kurang lebih. Mriko yang kanu Ki Ageng Giring mriko. Sebenarnya iya. sebenarnya kalau dari investigasi kami sementara ini itu terindikasi bahwa Habib Lutfi bin Yahya ini secara nasabnya juga diragukan oleh Mbak Alawi sendiri. Robito Alawi juga meragukan nasabnya beliau karena disinyalir ada sekitar 7 nama yang ini tidak ada catatannya di Robito Alawi ya. Jadi Mbak Alawinya sendiri ternyata rungkat batal sebagai cucu Nabi, dan ini juga ngaku Pak Alawi ternyata juga diragukan sama Pak Alawi sendiri. Jadi rungkat 2 kali sebenarnya Habib Lutfi ini. Ini kita harus ngomong apa adanya ya, terlepas beliau tokoh atau one team press atau apalah. Karena benar ya benar, salah ya salah. Kita harus mengacu kepada data yang benar, tidak peduli siapapun beliau. Menyangkut keturunannya. Iya, apalagi Keturunannya itu nanti kalau salah jalan malah repot. betul. Jadi semacam itu. Nah, ini kemudian ketika harus ditanya mana makam leluhurnya, akhirnya ya seperti ini, makam-makam baru ini di apa namanya disebut sebagai makam leluhur dibuat. Dan ini sebenarnya sebagai ketua Jatman Jami'at Thariqah An-Nahdiyah, katanya kelompok ketua Thariqah atau Sufi harusnya ya apa ya, sebenarnya kalau ngaku Sufi seharusnya tidak berbohong masalah nasab leluhurnya. Kenapa sih kita harus memaksakan nasab leluhur? Kalau memang tidak nyambung ke Nabi Muhammad, terus mau apa? Apakah harus jadi cucu Nabi Muhammad untuk jadi orang besar semacam itu? Nah ini sebenarnya kalau masalah ini sudah menjadi kajian sejarawan, kajian dari para budayawan, ini sudah jelas rungkatnya dan seharusnya punya rasa malu lah sebenarnya. Tetapi yang kita butuhkan adalah bagaimana secara resmi itu sebenarnya kan mohon izin Gusti. Sebenarnya kan Republik ini kan didirikan di atas kedaulatan Kerajaan Kesultanan Nusantara. Kalau kita harus jujur nih, ya karena Republik ini dulu tidak punya kedaulatan awalnya, ya tidak punya wilayah, tidak punya rakyat, semuanya kan milik Kerajaan Kesultanan pada dasarnya kan. Nah, seharusnya mengetahui bahwa owner yang sah sebenarnya dari sisi kesejarahan ya tentang masalah itu mencoba diperkosa oleh orang luar, imigran yang sebenarnya baru datang di Nusantara. Harusnya pemerintah NKRI sendiri juga turun tangan dan segera menengahi ini. Karena apa, ini kalau sampai kemudian dibiarkan liar dan menjadi kemarahan publik, ini kan juga menjadi persoalan. Dipikir nanti keraton yang membuat goro-goro, padahal tidak. Padahal prah sudah demikian banyak, sudah demikian meluber kemana-mana, dan ini sekarang juga istilahnya pada gerah semua ini. Nah ini kita harus bagaimana? Nah, saya sebagai pengageng di dalam keraton, saya memang harusnya segera bersikap dan bertindak. Nah, tetapi alhamdulillah kita sekarang bisa diterima sama adiknya Sultan langsung, ya, kan begitu. Sehingga mungkin ini bisa mewakili suara trah yang resmi dari mana, suara trah bukan suara keraton, suara trah resmi dari seluruh Ngayogyakarta Hadiningrat yang ini masih dibelokkan. Makanya jadi itu. Jadi ini saya kira persoalan ini tidak hanya keturunan dunia atau Asegaf dan sebagainya ini, tapi dari Wali Songo ini kan dari pihak orang-orang Cina juga mengatakan ini turun Cina dan sebagainya. Ini kata misalnya cara budaya tua atau kalau sampai ke Kalijogo, ini salah besar. Kalijogo itu putra Adipati Tuban. Walaupun juga keturunan sebelumnya itu mungkin ya karena orang-orang Arab ya sudah lama di Nusantara ini. Tapi selama ini pihak jenengan sebagai mewakili trah istilahnya itu punya sikap pun mengenai Mbak Alawi yang ternyata
setelah sekian ya kurang lebih setahun ini ya kita survei ke beberapa lokasi ini, teman-teman tuh banyak makam-makam yang ternyata memang itu dibalawikan yang notabene seluruhnya makam-makam terahnya atau silsilahnya Keraton Jogja. Itu pendapat atau sikap jenengan dengan pribadi. Ya kalau Keraton Jogja itu jelas, silsilahnya itu jelas ditata sedemikian rupa. Jadi Keraton Jogja itu punya buku besar dari Kanjeng Nabi Adam sampai Nabi 9. Nanti mungkin sebentar lagi terah Nabi 10 ini juga akan dibuat. Jadi tidak mungkin luput ini sudah dari keturunan kalau ada silsilah yang melenceng itu mesti dari terah itu akan ya usul ini bukan ini tapi ini. Artinya seperti yang sudah saya tulis di beberapa tulisan, memang berani menabrak data keraton ini seperti perbuatan yang konyol, tapi juga menggelikan dan tapi juga biadab. Karena biadabnya kenapa? Karena kok berani nasabnya orang, nasabnya leluhur Nusantara, nasabnya yang punya Nusantara berani dicangkok, berani dipalsukan. Konyol karena apa? Karena menabrak data keraton yang sedemikian kuat dan terdata rapi. Ya, ini nasabnya Yahya itu nggak ada catatannya sama sekali. Di babat silsilah keraton sendiri ya. Silsilah keraton. Mungkin ada beberapa pewaris ini juga sebenarnya pengen juga itu istilahnya, mohon maaf sebelumnya, menggugat gitu pernah ada. Ini yang kuasa yang Sultan. Oh gitu ya. Itu tanggung jawabnya, kewajibannya Sultan. Siap. Kalau kita menunggu Sultan bagaimana sikapnya nanti mungkin berhimpun dengan para ulama keraton. Itu kan juga tidak gegabah kan, kalau memang ada itu, tapi di sebelum ada Wali Songo dan sebagainya nggak tahu kita. Ya. Artinya tetap silsilah keraton itu jelas nasabnya dan memang tidak ada yang itu keturunan orang Arab ya. Ya. Jadi kemarin juga ada yang kesini siapa itu yang Kiai Banten ini Kiai Agus Abbas Buntet. Oh, Abbas Buntet ya. Besok insya Allah saya kepanggil. Saya memanggil ada Kanjeng Kusumonegoro, ada Kanjeng siapa itu yang menangani masalah itu ternyata sudah pernah dibawa ke mana-mana. Kalau ada turunannya penjahnya itu nggak mau dia, itu nggak dipakai. Dia kan hanya suruh menunjukkan gitu. Tapi ternyata untuk ini, untuk ya istilahnya label Yahya itu biar di mana-mana. Biar punya leluhur. Nah, jadi semacam kalau kita lihat ini kita juga harus mengkaji tidak hanya dari sisi sejarah maupun manuskrip atau data silsilah, karena juga sesuai kajian DNA. Kebetulan untuk awal-awal saya yang memang memviralkan awal tentang DNA ini, kemudian Kang Mas Dr. Sugeng dari beberapa kerabat kita juga mulai turun, dari peneliti BRIN juga mulai turun karena juga resah bahwa kalau mengaku cucu Nabi harus jelas haplogrup kromosom Y DNA-nya, haplogrupnya J1, ada kodenya Imam Ali FGC 10500 dan seterusnya, Husain 30416 misalkan. Ternyata Ba'alawi ini bukan J1 malah G, jadi sama sekali bukan orang Arab tetapi orang Kaukasus. Sementara kalau para Wali Songo sementara ini sedang mengkaji terus tentang DNA-nya, baik itu dari garis lurus laki-laki kromosom Y maupun juga dari garis parental, tidak harus autosomal juga tidak harus dari garis lurus laki-laki. Dan kami berharap juga nanti dari keraton yang nasabnya kuat tercatat, misalkan Nun Sewu seperti panjenengan, bisa kami ambil sampelnya untuk tes DNA, karena ada beberapa kajian Trah Mataram itu garis lurus laki-laki ke Al-Musawi Al-Husaini, menurut Husaini. Kalau dari Pemanahan Al-Hasan. Dari apa? Dari Kanjeng Nabi, dari Al-Husaini.
bukan anunya Hasan Hussein itu. Hasan Hussein, Hasan Hussein kita Sayyid Sayyid berarti Syarif. dari anu kan Dari- sama Syarif kita kan Iya. anu sultan kita kan namanya Sayyidin. Sultan Hamengkubuwono, Iya. Bupati Ngaloke, Abdul Rahman, Sayyidin. Sayyidin. Kalau Betul. berarti Hasan. Bukan. Kalau dari data yang data yang kami ini kan ngaput ini sekali lagi ada kajian, saya sudah kepanggil beberapa manuskrip sudah saya baca, manuskrip Cirebon ada, dari Medium, dari Demak atau Pajang ada, terus saya sudah ngaput ini sudah kepanggil sama Gusti Pangeran Gunowo Surakarta juga, insya Allah panjenengan catatan itu baik. Itu beberapa manuskrip menyebutkan bahwa Sutowijoyo adalah putra dari Hadiwijoyo. Hadiwijoyo Joko Tingkir, nasab ke atasnya itu sudah keluar isbatnya ke Al-Musawi Al-Husaini mekaten. Kalau yang dari jalur Joko Tingkir itu ya di Wijoyo. iya Hadiwijoyo, Sultan Abdurrahman. Kalau dari jalur kalau dari Bapak Tanah Jawi Yeah. atau yang lain ya, ada yang sekarang masih kita kenal bahwa Sutowijoyo adalah putranya Ki Ageng Pemanahan yang menjadi anak angkatnya Joko Tingkir, kan begitu. Yeah. Tapi dua versi ini akan bisa teruji ketika tes DNA, karena dari tes DNA nanti akan bisa menceritakan siapa leluhur kita dan migrasinya dan komparasi dengan keluarga yang lain. Jadi harapan kita mungkin dari Surakarta nanti Gusti Pangeran Gunowo bersedia untuk diambil sampelnya juga mungkin dari Jogja. Dan insya Allah untuk yang beliau-beliau yang tokoh dan host mungkin ya kita free-kan, kita gitu. Difasilitasi lah. Difasilitasi. Karena sekarang kita lagi memacu 1000 sampel keluarga Wali Songo. Sementara dari Trah Mataram, jelas Trah Mataram terdapat semua DNA-nya Wali Songo. Contoh misalkan dari Ampel ada, dari Giri ada, dari Kalijogo ada, dari Kudus ada, semua bercampur dalam Trah Mataram. Tetapi tidak garis lurus laki-laki ke itu. Tapi kalau dari lihat Sutowijoyo bin Hadiwijoyo ini ke atasnya memang ke Jumadil Kubro, atasnya nanti ke ada isbat yang keluar, terutama dari keluarga Banten, dari jalur Sunan Gunung Jati yang juga sama-sama ke Jumadil Kubro ke Banten. Jadi itu nanti bisa. Moga-moga nanti bisa didukung bersama karena keluarga kerajaan kesultanan juga keluarga Wali Songo saling terjadi asimilasi percampuran darah di masa silam. Ini penting karena biar kita tidak dibelok-belokkan. Nah terkait mengenai masalah Ba'alawi sendiri yang Hablu grup G jelas mutlak gagal sebagai keturunan lurus laki-laki ke Rasulullah sebenarnya gitu. Dan tidak ada satu nakobah dari negara manapun baik Yaman atau Irak yang berani mengisbat mereka bahwa mereka keturunan Nabi. Nah, tapi di sini mereka mengaku sebagai keturunan Nabi, malah mencangkokkan ke data-data Nusantara baik Wali Songo maupun kerajaan kesultanan. Ini kan harus disikapi bersama. Sebagai putra bangsa kita, kalau sejarah kita dibelokkan nanti seperti Israel nanti membuat makam palsu, kemudian akhirnya kita yang jadi pendatang, mereka yang pemilik negeri karena merasa leluhurnya sudah punya banyak makam di sini. Dan narasi itu sudah ada. Bahwa kami adalah pribumi asli, bahkan kami adalah tuannya pribumi, kami adalah majikan pribumi. Ada itu, kan betul kan di unggahan di YouTube itu ceramah-ceramah itu sudah mulai ke arah sana. Tapi ini nggak betul. Selama perjalanan ini atau sebelum ada munculnya polemik ini pernah bukan para habaib itu mungkin soal memiliki sama minum mitra tidak pernah sama sekali. Tidak mengusir masalah terang atau apa. Terus ngapun juga belum pernah juga misalnya mungkin dari pihak Trah sini atau Silsilah ini mengkonfrontasi ke pihak Ba'alawi untuk mengcross-check ini kok makamku dipalsui piye kan juga. Saya belum sama berita itu. Oh. Ini dipun ceritakan ini lebih detailnya. Jadi kan diutus KPPC untuk mengklirkan masalah kayak itu semua dinengrat itu. Kami ada dari Warganet Sriwandowo, ada Mas Indra, Mas
di Sumodoro, terus saya gitu. Ini dari BIN tadi ya? Dari istrinya, Oh istrinya. Istrinya. Oh iya. Iya. kan aku di santri sana. Iya. Iya. Nah, terus ya itu saya matur bahwa ini kalau kajian semua dinilai itu cucunya D1. Itu udah bisa tuh ya. Jadi tidak mungkin ada penyakitnya karena ini silsilahnya itu sudah jelas. Terus pihak dari Balai Pripun itu juga menanggapan. Terus ya itu. Nah, ini tapi kan menurut Habib Lutfi ini kayak itu semua dinilai itu masih pondok beberapa tahun tua baru meninggal. Jadi beda sekali dengan bapak kita, Bapak Keraton ya. Bapak Sepai. Ya, Wah, monggo saya hanya bisa, monggo. ya sebagai pengelola pondok itu pribadi maksudnya. Semua dengan diklaim oleh mereka itu. Ya memaksakan bahwa itu kayak semua dinilai. Oh, begitu. Ya. Jadi kalau keraton itu jelas, misalnya turun raja, Iya. itu bisa R-nya masih ada. Iya. Tapi kalau dari Arab atau dari enggak ada turun rajanya dari Mataram, itu enggak keluar R-nya. Jadi KMT sebenarnya Kanjeng Mas Tumenggung, bukan Kanjeng Raden Tumenggung. Ini KRT, ini masih cucu. Oh, gitu ya. Sebetulnya kan Raden Mas, masih Raden Mas. Terus jadi abdi dalem, Oh, gitu. Wirid. Iya, iya, iya. Jadi Senopati, Senopati. terus tetap kata masuk ke jadi abdi dalem, jadi KRT. Kalau di Solo Raden Masnya masih, misalnya KRMT, untuk Raden Mas Tumenggung itu masih. Kalau di sini kalau turun raja KRT, kalau tidak dari orang nggak tahu terus Silsilahnya. nggak ada apa Silsilahnya. misalnya dari raja atau raja itu tidak diperkenan untuk Raden. Ya, oke. Pakai Radennya nggak boleh. Soalipun kemarin saya pernah baca itu ada seorang mahasiswi, kalau tidak salah Win ya, itu membuat skripsi mengenai penelitian Sumodiningrat ini. Nah, kalau skripsi itu kan harusnya ke sini ya, penelitiannya lah. Betul. Nah, saya wawancara gini lah. Tapi di dalam skripsi itu memang disebutkan bahwa Sumodiningrat ini itu awalnya Dan memang Habib, Pekalongan. Habib, seorang Habib yang merasa ceritanya gitu ya di skripsi itu, seorang Habib yang dia prihatin melihat penjajah di Jogja waktu itu. Nah, kalau dia pun cerita di PON situ ya, di Alun Utara ya. Di Beteng. Nah, Beteng. Tapi si dalam skripsi itu si Sumodiningrat ini nikah kali putranipun. Habib 2. Ya. Kalau nikahnya sama putra Habib 2 memang betul. Oh gitu. Iya, betul. Tapi bukan dari bin Yahya loh. Bukan. Nah, Ini cucunya Hari jadi satu. cucu sama cucu itu betul. ini kan skripsi Kawin dengan ini- sepupu. Iya, maksudnya Ya. tapi di skripsi itu ditulis dia itu asalnya memang dari Artinya gini, Yaman. skripsi S1 ini masih mungkin hanya sebagai studi tinjauan kasuistik. Tetapi kalau sudah bicara disertasi apalagi kalau S3 itu apa namanya? Ya, Nah, tapi harusnya jadi publish dong. Dan itu harusnya dikonfirmasi dengan pihak keraton harusnya karena gitu. Iya, karena itu anunya keraton. Artinya secara ilmiah dia Iya. sebenarnya batal sudah secara terus garis. di Manakib juga Otentis. Gus Didi itu disebutkan bahwa si Sumodiningrat ini itu memang juga dari Balawi di Manakib loh ya. Jadi gini, mereka kan selalu berpatokan dengan data internal karangan keluarga sendiri. Itu. Tidak ada data eksternal yang Kalau ini menjelaskan. bingung kok. Ini mahasiswa ini pil caranya kerja ini. Kan harusnya paling nggak nggih sowan Harusnya. terahnya langsung ya, kados jenengan lah Gusti. Karena memang semua jenderal itu dengan putra Habib 2 itu enggak putra. Dia tidak punya keturunan. Oh. Enggak punya keturunan terus nikah lagi dengan orang lain. Oh, Tapi misalnya Garwo sama Selir gitu. Oh, iya. Yang diturunkan sekarang itu yang selesai. Dari selir.
Nah ini kalau di beberapa tulisan itu kalau kita searching di Google itu ya KRT Sumodina itu ya dari Pak Alawi, diklaimnya gitu. Silakan itu punya sejarah sendiri. Yang dimaksud cuma Diningrat di Jogja itu nggak ada sangkut pautnya dengan Bin Yahya. Nah, Ngapunten Gusti. Berarti niki Kesultanan niku pun tegas ya. Nek udah lama ya? Sangat tegas. mboten Tidak mengakui. tidak mengakui bahwa mereka itu pengakuan mereka itu benar menurut Kesultanan itu tidak benar. Tidak benar. tidak benar. Tapi mereka kayaknya abai gitu ya. Iya, Apa kan silakan. Mereka harus itu. Tapi kan kalau sila kita nggak ada catatan. Nah, itu bahaya itu kalau tulisan begitu. Kanjeng Pangeran Diponegoro sudah di Bin Yahya kah? Nah itu mana Diponegoro itu putranya Abi Abi Tiga, Tiga. Tiga. Putra laki, Putra harus laki, laki. ya? Jadi tiga. putra sulung Abi Tiga dari Iya. Harwa Soleh. Kalau Pangeran Diponegoro Bin Yahya berarti AB3, AB2, AB1 berarti Bin Yahya dong. Pokoknya enggak, ya jauh banget enggak ada Wah ini ngawur, hubungannya. ini Ngawur. dan harus disikapi. Terus pihak secara Jadi kalau di Jawa itu Iya. kalau saya dengar yang namanya Habib itu ya baru saja. Betul. Dulu adanya Syekh, Kiai, sama Gus. Gus ya. Jadi saya itu kalau saya istilahnya torekannya itu tinggi juga ya topnya orang beragama lah. Iya. Torekannya bagus. Kemudian Kiai itu baik yang meninggal, itu kalau laki-laki ya Kiai, kalau perempuan Kiai. Iya. Tapi kalau di masih hidup yang Kiai ini memang harus sudah mendalam dalam pengelamaannya diakui. Kemudian Gus itu putranya, nanti salah satu Gusnya itu mesti ngadani Kiai-nya ini. Iya. Jadi Habib, Jawa, saya sekarang malah sebagai orang Jawa itu mana ini ya Habib. Habib itu main guru. Ustaz gitu ya? Ya, Agama ya? di Yaman. Bukan gelar resmi dari keturunan Nabi. Gitu-gitu. Ya alhamdulillah kalau gini kan mungkin masyarakat itu lega kalau mendapat jawaban dari jenengan ini. Karena ini yang ditunggu masyarakat. Selama ini kan belum ada. Nah, itu yang aku lebih detail lagi kan Kiai dari Klaten ini apa? Oh, Siapa? Mbak Mufid. Mbah Mufid. Ya, yang di anu di viral di Iya. viral di YouTube. Mbak Mufid lantang. Ya memang ini nggih, seperti ini saudara kita ini gitu Gus. Jadi masyarakat selama ini kan mengira dari pihak silsilah sendiri kerabat keraton itu kayak dianggapnya diam dengan adanya fakta-fakta pemalsuan makam di Bin Yahya kan. Nah, ini kan udah jelas sekarang. Oke. Yang kan si Sultan memikirnya kan karena Habib Lutfi masih punya istilahnya punya karir di pemerintahan sebagai Pantun pres. tim pres dan sebagainya itu pakai wong gitu. Gini. Saja tapi di hati kita tetap tidak bisa menjalani itu lakukan. Sebenarnya orang Jawa kan apa? Juga ngomong ini. Ngomong. Ngono ya ngono. Ngono ming aja ngono. Tapi ya sabar ya ono patese. Lama-lama kita yang nanti jatuh betulnya kalau diem aja. Iya. Betul. Memang harus ada yang berani Coba nggak? bersuara. Kalau lo nggak ikut istilahnya meramaikan itu, tapi tetap berdasarkan data kan. Iya. Saya juga merasa kok kurang ajar sih. Nah, tapi sekarang ya pun lega lah. Jadi kan Gusti pun istilahnya ini udah bersikap tegas, tapi nggih kembali lagi emang nek wong Jogja kan ya ngomong kan ya. Tapi ya ngono ning ya aja ngono. Betul. Ngoten nggih. Tapi kan ya semua ada alur logikanya. Iya, iya. Ada apa namanya? Ada paugeran, ada undang-undangnya. Berarti nek niki misalnya niki ini namung misalnya mohon atas mengatasnamakan silsilah tapi resmi ya. Terus data manuskrip dari keraton ini diadu dengan mereka.
Mereka kira-kira mau nggak Pak Alawi? Selama ini kan sudah diundang di seminar, diundang untuk debat, ditantang bahala, segala macam kan sudah sama rakyat Mataram. Ya. Saya bicara rakyat Ini kan- Mataram ya. Ini kan malam ini kita bicarakan Oke. bahwa beliau mewakili Trah Prah yang Mataram. resmi ya Mataram. Yang resmi. Nah, Satu Trah Mataram. Saudara Mas. Nah, pasti kan punya data semua di sini. Kita adu mereka, mana datamu? Kira-kira gimana mereka? Ya, ini kan nanti akan viral nanti. Artinya bahwa pihak keraton salah satu representasi trahnya sudah Jelas, ya. sudah jelas statementnya. Artinya kalau memang mereka memang gentle dan harus berjiwa besar, Ya. ya mari adu data, mari bertabayun, mari kita saling melihat data mana yang lebih kuat, kan itu. Dan harus mau jujur mengakui mana yang benar atau yang salah. Tapi saya yakin data dari Kesultanan Yogyakarta yang sudah sekian abad, masa mau dibantah oleh imigran yang baru datang. Kalau silah dalam itu udah bisa untuk umum itu. Iya. Apalagi yang dari habis 1 sampai 9 kita cerita di mana-mana. Iya. Dan itu sangat Masih dekat sekali setiap KRT semua dinilai itu hanya di masa kedua. Iya. Tidak terlalu jauh gitu. betul 1700-an. 1700-an akhir. Kan masih tahun Masehi, udah tahun Masehi ya. Iya. Nah, ya. Dan di zaman itu, mohon maaf, imigran Ba'alawi Berjuta. belum banyak, belum masif. Mereka kan baru 1800-an 20-an Oh, ini pertempurannya Tengahan itu mendadak atau gimana justru? Waktu KRT semua benar. Apa diserang mendadak gitu ya? Ya sudah istilahnya berembuk. Jadi kalau diserang mendadak jelas langsung ke keraton, bisa masuk keraton. Oh gitu ya. Karena tadi Seperti dijebak oh enggak ya sudah berembuk karena ini dari di babat itu mengatakan bahwa kurban itu sampai di alun-alun utara itu darahnya itu ke kemiri orang dewasa. Darah mengalir itu? Darah kalau masuk ke alun-alun utara Ya. ambil mayatnya itu juga karena ribuan orang yang meninggal. Jadi ini sudah saling siap lah. Iya, iya, iya. Tapi kan pihak Inggris dibantu oleh dari Gorka itu India, Oh iya, iya. terus Legiun Mangkunegara, Legiun Purwokerto. Nah di sini dia dibut 4 itu. dikoyok. Oh, jadi ada pribumi juga ya? Ada Iya. ada Pengkhianat keraton Loh yang Yang lain. menembak semua Diningrat itu Bukan Inggris? bukan Oh, Pangeran Pramoddono. Jadi putra mahkotanya dari Mangkunegara. Jadi calon Mangkunegara dia. paham maksudnya. paham. Jadi dari keluarga Trah Mataram sendiri waktu itu terjadi konflik gitu. Terus Inggris memanfaatkan itu. Itu kan dulu istilahnya dikelola oleh company. Iya, iya. Pemerintahan ya? Ya. Iya, iya. Waduh, parah ya. Makanya sebagai putra bangsa kita harus bersatu. Tapi alhamdulillah dengan adanya fenomena ini, itu sekarang keraton-keraton sama-sama bersatu sekarang menyikapi. ada hikmahnya, Kita yang dulu abai nasab, abai sejarah, sekarang kita sama-sama merasa memiliki leluhur kita. Ini sebagai bagian dari Saya semalam nonton kepanggih tentang no. Teng Gusti Pangeran Benowo, teng Penggen, Ngajak. teng Banyudono. Jadi beliau salah paham dipikir malam ini. Jadi malam Jumat kemarin beliau ritual. Mohon maaf. Banyak kan sering ritual ke Parangkusuma atau kemana kan itu banyak tempat beliau. Dipikir malam ini salah. Tapi sudah ngatur jadwal. Insya hari Senin kita bisa ketemu. Yang kalau gambang ya kan searching tadi malam itu.
panggil Benongo sini tuh. Oh, kali kan ketahui jenengan pas acara nonton apa pagelaran wayang kulit ya misalnya. Iya. Nah, oh ini dua pangeran udah ketemu. Sama-sama penyuka kebudayaan. Iya, iya, Dia iya. juga dalam. Nah, kalau Gusti Adipati Benongo ini memang bisa dalam. Kalau saya hanya bisa buat lakon. Oh iya. Tapi bikin skrip nih. Seperti besok malam itu kita yang buat kita saya. Oh, ya. Cuma dini tubuh bolong jilid Kaliman Wahid itu. Jadi yang sumber filosofi dan jadi dunia. Sama-sama itu. Filosofi wayang dan skenario. Menurut saya regenerasi ini agak sulit nih. Regenerasi kata jenengan ini menulis apa ceritanya untuk meregenerasi ini agak Dia harus tahu karena nanti nggak nyambung. Iya, betul. Nanti kalau ini ngawur, nanti nggak nyambung. Misalnya, sebelum Bratayuda itu Irawan itu meninggal di jalan karena dikira Arjuna. iya. Nah ini terus ada yang menceritakan ikut perang di Bratayuda, itu sudah nggak masuk akal. Jadi nek napa wayang almarhum Kisino niku itu hiburan mawon gitu, mboten pakem gitu. Oh, ya ada wayangan pakem, Iya. pakem, tapi pakem luar. Kalau saya tetap keraton itu satu malam itu harus mengadakan 7 jejeran. Oh, ngoten. Apunten ya Gus, yang saya pahami dan saya dengar itu kalau Jogja menggunakan pakem lama, kalau Surakarta menggunakan pakem baru. Apa terus menikah? Ya sebetulnya sama-sama melanjutkan kebudayaan Mataram Mataram Islam. Hanya pada waktu perjanjian Giyanti ini sudah di Payanegari ya. Nah, terus dilanjutkan oleh PP3 mengadakan perjanjian Jatisari. Ini yang membuat Pangeran Mangkubumi sudah menjadi sultan kan ini karena ada sultan, ada sunan, maka ini sudah Payanegari, jadi negari Surakarta Adiningrat dan Yogyakarta Adiningrat. Ini karena kita sama-sama turun Mataram, sama-sama mau melanjutkan kerah Mataramnya, sehingga ini karena jadi dua negara, jadi harus ya beda mungkin dalam kostum, terus acara-acara apa yang pokoknya acara yang pokok itu tidak harus sama. Ya. Terus tata pemerintahan, terus kostum, terus pusaka ini ya ada dibagi dua. Ya. Nah, termasuk kostum ini karena yang di Surakarta sudah banyak yang potong rambut. Iya. Kalau yang di Jogja masih kandungan itu, sudah paman saja yang melanjutkan yang Mataram. Saya yang minta yang baru. Iya, bapaknya yang potong, dekat Belanda, terus situasi pada waktu itu. Jadi pusaka-pusaka ya dibagi dua. Syarat apa irama gamelan pun agak beda nggak Solo yang begini. Ya beda, kita Mataraman. Mataraman yang asli, yang kuno. Yang sana mereka sudah Kalau agak di sana itu improvisasi sudah. banyak. Oh, yang originalnya dari sini. Orisinil sini. Gamelan Ya ini. kalau masalah asli sama-sama asli. Sama-sama asli. Oh gitu. Juga kota perjuangan, kota ini jadi lebih tegas ya. Oh betul. Jadi saya juga gumul masalah gamelan yang ada di Surakarta itu nadanya satu wilayah dengan wilayah yang lain itu beda-beda, tapi kok
nanti kalau udah ditabuh kok bagus gitu. Kalau sini kan dari depan sampai belakang itu harus sama. Beda, beda. Pedoman Solo itu harus baik. Tapi kalau kita yang di Jogja itu harus benar dulu, baru baik. Ya. Jadi misalnya kendang, terus apa, kalau di Solo kosean dan sebagainya ini harus mengerti kanan kirinya yang nabuh itu. Jadi ini mau masuk apa, masuk gending apa gitu tuh jelas. Tapi kalau sana musik ini kan not balok yang itu nih. iya sama. Oh nek Jogja ngoten niku. Iya, Wonten not balok itu nih. Sami semua. Sami. Sama. Cuman mungkin lebih di sini harus bener dulu nadanya. Bener dulu Pak. Ya, Baru bagus. Baik-baik. Baru kalau bagus. sini jangan istilahnya pedomannya itu kalau sudah masuk ke perawitan itu jangan sampai mateni kancane. Oh, mantap. Jadi kalau misalnya kendangnya Terlalu terlalu vokal ya? Ya, terlalu mendominasi. Iya, mendominasi. So, misalnya bunang itu anunya apa? Permainannya kelihatan sekali. Mulanya akhirnya nggak muncul ya musik yang lainnya nih. Iya, ini masih apa itu membunuh karakter musik lainnya. Karakter yang lain. Oh, itu perbedaannya ya. Baru tahu saya. Terus nek kecek, kenapa dia kecek wayang pun kan sana kan tren gitu ya, beda ya. Misalnya pas perang gitu ya kenterang jadi hanya gini aja. Tapi kalau sini ya nanti akhirnya terus orang-orangnya yang seneng Solo ya mau kayak dodol es. Nggih. Kalau sini ya Ting itu ya sini ya. Iya. Lebih dengar suara gitu. kalau ting itu sekarang saja. Oh, nggak. Kalau waktu saya kecil itu masih kecerek biasa itu. Iya. Jadi hanya dodokannya pakai dodokan kecerek kayu, Ya. belum besi. Oh, belum bisa ya. Terus sekarang itu zaman Nabi 8 itu sudah mulai besi. Oh, awalnya masih dari kayu ya, cek nih. Iya, Kecerean itu ya. iya yang untuk dijapit dalangnya Iya, itu, iya. tempolannya itu masih kayu. Oh, Masya Allah. Gusti Yudoningrat menika selain juga putra biologis juga putra ideologis. Karena menguasai banyak pakem. Pangeran dan yang itu multi talent. sayangnya ini regenerasi nih yang berat nih. Iya, Gusti. Jadi apalagi kalau sudah nggak mau tahu. Nah, Karena ini banyak kan banyak uang. Nah ini terus kita itu yang generasi mendatang itu mau gimana? Nggak mau belajar tentang budaya kita sendiri, terus mempelajarinya gimana? Soalnya budaya kita itu ya istilahnya kurang demagang dan berat malah dari pengendang Keraton Jogja sama pengendang yang umum ini. Terus saya ini beda sekali. Ini lebih detail ya kendangnya. Cuman karena nggak umum didengar masyarakat awam, karena jadi aneh. Tapi kalau itu kan pakemnya itu ya. Iya, jadi bentuknya ya kuno ya, Iya. kayak solar, terus nanti kalau yang tapi sekarang mulai dipakai untuk perjalanan wayang. Karena itu sudah banyak, walaupun Solo tapi pakai gending-gending Jogja. Campuran tuh Lebih menyesuaikan itu nih. Iya. Jadi kalau dalam Solo ini sudah pakai materi salon gembung, salon biasa itu sudah tebel-tebel. Jadi dipukul itu semakin bagus. Kalau dulu kan Mojopahitan, terus Mataram itu masih ya tipis-tipis gitu loh. Kalau sekarang pukul teman-teman. Kalau Solo banyak melakukan improvisasi. Sebenarnya Pengrawit dulu itu memang benar-benar pakai tenaga bener ya. yang Pengrawit dulu kalau nabuh itu. yang khususnya Dulu. selatan. Ya. Kalau dulu hanya yang namanya wayang itu hanya lirian aja. Oh, kayak slow gitu ya. Ya.
Saya memang waktu kecil saya sering sampai HD8 itu HD8 awal iya. itu gamelan itu kendangnya masih satu. Ya, setengah-setengah aja, tidak Iya, iya. besar sekali, tidak kecil sekali, dari batangan seperti untuk Iya, iya. batang. Bisa Tidak untuk- mendominasi gitu. Iya, bisa untuk kendang gede, tapi kendang tengahan itu Ya. lebih gede gitu. Jadi nanti kalau kendangnya pas harus kendang gede saja, ya pakai itu. Nanti kalau ciblon itu istilahnya apa ya? Kalau solo kosekan itu ya pakai yang gede. Jadi materi malam ini penting. Selain juga masalah pelurusan nasab dan sejarah, juga ada masalah pakem-pakem kebudayaan, Itu- pakem-pakem itu penting kesenian. itu. Ini Penting itu. ini luar biasa. Kita dapat dua materi yang sangat berharga dari Karena kebetulan memang mbah saya dulu punya wayang satu set sama gending satu set. Iya, Jadi saya kecil tuh udah iya. gending itu nggak akan pernah hilang. Itu nggak ada yang bleng-bleng Iya, nggak iya. ada. Sekarang Ini benar-benar ngelaras gitu loh. Suaranya itu. Dari yang lain, monggo Bu Dr. Dian mau bertanya, monggo Pak Dr. Kamal Al-Haq, monggo ada yang mau ditanyakan? Oke. monggo. Nggak, monggo, nggak apa sini, tanya sini, monggo. Sini. Nggih, monggo Bu Dr. Dian. Siap, monggo, monggo. Nggak apa sini, tanya. Siap, monggo. Monggo Dipersilakan, nggih. Iya, siap. iya, iya. Nggih, monggo, monggo. Monggo, sini. Monggo. Mewakili Putri Mojopahit. Bu Dokter, monggo. 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 Monggo, kita mau ditanyakan. Mumpung ketemu kesempatan yang sangat berharga. Monggo. Sebenarnya ini kan menjadi keresahan bersama bahwa seolah-olah pengageng, pangarso atau suara resmi dari keraton yang memegang data resmi seolah-olah mendiamkan. Tetapi malam hari ini kita mendapatkan jawaban bahwa telah ada jawaban tegas kepada utusan resmi dari yang mengklaim ya, utusan dari Habib Lutfi Dunyahya bahwa sudah disebutkan bahwa KFC Sumo Diningrat bukan Dunyahya, apalagi semua terah dari Jakarta Diningrat termasuk Pangeran Diponegoro itu. Nah, sebenarnya ini kan seluruh masyarakat menunggu statement tegas ini, dan malam hari ini kita mendapatkan statement tegas itu bahwa dari beliau selaku adik dari Ngarso Dalem Sinuwun Sultan HB10 dan juga putra kandung putra garis trah lagi Ngarso Dalem HB9 memberikan statement jelas, dan insya Allah ini nun sewu terah dalem yang menyatakan tegas ini nun sewu. Sementara moga-moga nanti bermunculan, moga-moga menyusul berikutnya dari Gusti Yudoningrat, dan insya Allah ini rakyat menunggu ini dengan harap dan insya Allah dicintai rakyat ya. Siapa yang berani untuk memberikan statement dengan tegas seperti ini. Monggo, ada pertanyaan dari Pak Dokter? Kalau dari saya, kalau Agak keras. keraton kan punya manuskrip tua di perpustakaan, dan di masyarakat itu kepercayaan terhadap manuskrip itu malah rendah, lebih percaya kepada sosok yang ramah kayak gitu di perkalangan itu seperti itu. Ya, kalau masyarakat itu percaya sama ulama itu memang tapi ulamanya ya harus milik. Jadi kalau dari keluarga kami itu kalau cari guru yang betul-betul guru. Jadi nanti nasabnya dari mana, terus
model orangnya bagaimana, jadi jangan sampai salah dulu. Tapi kalau salah dulu ya nanti repot sendiri. Kalau di sosmed itu ini ya kan sudah beredar kurang Nggak mau baca soalnya. Tidak mau baca. Kesadaran literasinya lemah. Jadi jadi kan seakan-akan masyarakat kan malah dibodohi gitu ya cerita kita. Masalah percaya Mungkin ada ya dasarnya ulama yang ngomong terus ngomong Qurannya, sunnahnya, terus nanti ngomong apa, yuk percaya aja gitu loh. Terus ngomong yang paling, tapi kan belum tentu. Kalau namanya kiai itu menurut silsilah Nabi aja Sering keliru. Apalagi yang lain. Tapi ini kalau yang di masyarakat misalnya semua diningrat itu kan tidak terlalu jauh untuk dirunut. Jadi zaman Nabi 2 ini cucu dari Nabi 1 dan semua diningrat jadi menantu Sultan Nabi 2. itu kan ada semuanya ada. Iya. Itu untuk umum kok ini apa? Silsilah habis 1 sampai habis 9 ini. Oh yang ada kerajaan ini apa? Putra Putra. Iya. Terus silsilah Raja Putra. Jadi apa? Yang rektor itu Kanjeng Raden Tumenggung. Manjaya Kusuma. Iya, ya, penulisnya. Artinya jelas bahwa gini. Manjaya Kusuma ya. Artinya jelas bahwa folklore atau data lisan itu jelas lebih lemah atau kalah kuat dengan data manuskrip yang tertulis. Gitu. Apalagi kemudian datanya hanya internal, ini tidak mungkin mengalahkan data yang didukung oleh data internal dan data eksternal. Karena data eksternal juga menurut penulis dari Inggris sendiri, bahkan koran Inggris 2 hari setelah peristiwa Spain itu juga menceritakan peristiwa Geger Spain. Ya. Jelas bahwa KLP semua diningrat ya. adalah cucu dari HB1 dan juga menantu HB2. Dengan mengenaskan itu kalau Mengenaskan, Ya. betul. Karena takut hidup lagi, karena terkenal sekti Mondrogi. Terkonfirmasi ada data internal jelas, ada Data eksternal, gitu. Dan lucunya manuskrip apa yang coba diningrat versi di luar keraton itu tanpa referensi. Jadi hanya apa? lisan. Hanya lisan. Ini padahal Berdasarkan kasah dan itu ditulis mahasiswi UIN loh. klaim Baca sepihak. ini. Mahasiswi UIN itu udah menulisnya Sumo Diningrat itu adalah dari Baklawi datang ke Jogja karena punya keprihatinan waktu itu jajah Inggris, terus menikah dengan putrinya Hamengkubuwono kedua yang bernama siapa itu? Savitri apa siapa itu? Nah itu skripsi. Lah ini orang ini apa nggak pernah kesini gitu maksudnya untuk riset gitu. UIN Sunan Kalijogo. Jadi perempuan. Ada manakib juga sama disebutkan bahwa Raden Sumodina itu ya bin Yahya itu seperti yang di makam di Semarang itu. Syekh Ramadjati itu diklaimnya. Gimana? Harusnya orang Jogja kan nggak mungkin percaya dengan versi selain Ini juga menjadi penjelasan kepada seluruh pemirsa Nusantara tentang siapakah ada semua diningrat dari langsung dalam Ngayogyakarta diningrat Gusti Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Yudoningrat. Dan ini jelas kalau memang istilahnya masih ada yang ngeyel atau mencoba untuk membuat narasi-narasi yang lucu, narasi-narasi palsu di luar sana, monggo dipersilakan. Kalau berani untuk adu data, adu argumen, dan juga istilahnya siap kapan saja
pihak Keraton Ngayogyakarta melayaninya, jadi semacam itu. Jelas ini menjadi peringatan bagi semua pihak agar jangan lagi berani-berani memalsukan makam dan membelokkan sejarah, demikian. Ya. Membelokkan nasab juga, jelas kan itu. Makanya tes DNA dulu. Soalnya ada juga kemarin seorang vlogger, saya lupa dari mana, tapi dari Jawa itu risetnya itu malah tanyanya juru kunci. Jadi menanyakan, iya di Sekra Madari itu menanyakannya kepada juru kuncinya lah. Juru kunci aja yang dengan ngomong di ora atau di nggak tahu kan. Saya dia nggak paham silsilah di tengah alas jati itu. Kalau itu kan tanahnya nggak ada yang punya. Kalau terus di mana jadi makam itu komplek makam. Dan anehnya malah si vlogger itu berbuat pernyataan begini, mendingan tabayun kelebihannya, ini kan jadi lucu lagi. Yang punya terasi ini loh, kenapa harus soalnya ke sana? Ya itu tadi. Semua orang tertipu karena klaim cucu Nabi. Dipikir kalau sudah cucu Nabi bisa berhak melakukan apa saja dan tidak mungkin salah. Kan begitu. Padahal Nabi Muhammad memberikan rambu-rambu. Andaikan Fatimah binti Muhammad mencuri, aku sendiri akan memotong tangannya. Bayangkan berarti kan yang maksum kan Nabi Muhammad yang terbebas dari dosa. Sementara keturunannya tidak. Itu kalau keturunannya benar. Padahal ini kan secara DNA, secara manuskrip, secara kitab nasab kan juga belum terkonfirmasi sebagai keturunan Nabi. Nah itu masih banyak yang percaya ini juga. Jadi kurangnya masyarakat kita untuk kritis dan berani untuk mendobrak itu. Mungkin lebih tepatnya masih banyak masyarakat itu yang takut kualat. Nah itu. Kualat sama kiai. Kualat sama kiai. Betul nama sama Habib. Kalau takut kualat ya sama Raja Mataram ya. Karena kok Sayyidin Panotogomo Khalifatullah ya, dan ini turun temurun. Dan yang mengangkat langsung kan dari Syarif Mekah, ya, jelas keturunan Nabi. Ketika Sultan Agung mendapatkan gelar kesultanan itu, bahwa Bapak diberikan tanah wakaf dari Kesultanan Arab. dapatkan wakaf. Sebelah selatan Ka'bah. Tapi sekarang sudah ditutup. Dulu terakhir jadi KFC. Oh, harusnya bayar pajak. Dalamnya masih ada prasasinya ini. Tanah wakaf. Soekarto. Oh, tanah sini. Bukan dari Jakarta. Oh, Mataram. Sultan Agung. Mataram. Iya. Terus, bahkan kita yang diberi undangan untuk naik haji itu ke Kesultanan Ngayogyakarta sini lah. Karena di sana namanya Sunan enggak Tidak familiar. ya Terdaftar Sultan yang lebih diakui. ya ada gitu. ada pengakuan gitu. Iya. Sunannya kan seperti pimpinan ya ulama lah, ulama besar. Yang lebih ke raja nih. Artinya yang meneruskan marwah Kasultanan dari Sultan Agung Mataram Raja. Islam adalah Ngayogyakarta Hadiningrat karena pakai Kasultanan. Kalau Surakarta kan Kasunan. Oh iya. Jadi semacam itu, maksudnya ini yang dimaksud beliau itu seperti itu. Yang meneruskan marwah Mataram Islam. Nah, Mataram Islam. Kalau jadi ingat waktu maulidan beberapa bulan lalu itu di keraton, acara maulidan itu ulama sing-sing mriki di keraton juga kayaknya sempat nyinggung juga masalah Asmatkon ini. Iya dibaca itu, dibaca di channel sini kalau nggak salah, channel keraton itu disinggung juga soal Asmatkon itu dan mengagung-agungkan nasab. Itu jelas di ceramah itu waktu maulidan yang kemarin belum lama ini. Artinya Maulidan. banyak ulama, penceramah itu yang masih tertipu dengan kitab Samsudin Hiro bahwa Wali Songo itu ke Asmat Khan Ba'alawi Yaman kan gitu. Padahal sebenarnya kan tidak. Iya. Secara tes DNA, secara kitab manuskrip, isbat dan lainnya tidak ada urusannya dengan Yaman. Ulama keraton pun sebenarnya tidak mengakui dari ceramahnya itu. Iya. Karena disebutkan ya yang masih Asmatkon ini itu selalu saja
mengagung-agungkan masalah nasab Dzurriyyah Rasulullah. Nah, Jadi di Solo itu ada yang bukunya sekian dan tebel, Iya ini gue. itu bisa dibuka dari Nabi Adam, terus punya Nabi C dan sebagainya, ini sampai Jogja, Nabi Muhammad atau apa gitu, terus nanti bisa dirunut di situ. artinya gini, ketika Sultan Mataram Islam, Sultan Agung itu mendapatkan pengakuan gelar Sayyidin Panotogomo. Sayyidin ini gelar resmi keturunan Nabi, Sayyidin. Bukan main-main. Karena jelas, hadisnya jelas, itu Sayyid, itu adalah Berarti gelar resmi keturunan Nabi. ada juga silsilah terah yang selain terah internal keraton dari raja sampai turunannya juga ada silsilah nyambung Sayyid ke Rasulullah nih, Iya, ada dari Nabi Adam. Wah, itu lengkap Ada lagi. catatannya. Itu yang saking Ronggo Warsito kan. Oh, enggak ada di sini. Dari Mataram. Lebih lengkap. Anu, kan gini, nun sewu. Kanjeng Sultan Agung, ya kan, itu kan mendapatkan pengakuan gelar, ya kan, penyematan gelar. Sayyid ya. Sayyidin Panotogomo ini dari Syarif Mekah. Ya, itu ada bukunya tuh di Syarif sini. Mekah ini adalah kepanjangan otonomi khusus dari Khilafah Utsmani di zaman itu, ya kan. Nah, ini adalah keturunan Nabi yang dipercaya, diamanati untuk menjadi penguasa Haramain, tahta suci Mekah Madinah. Yang kemudian dikudeta oleh Wahabi dan sekarang menyingkir di Transjordan, sekarang menjadi kerajaan Yordania. Di situ memang ada catatan buku nasab sampai Ibrahim sampai Adam. Perkara kemudian urutannya seperti apa, kemudian apakah ada penyingkatan karena kan kurun waktu yang lama. Tapi yang jelas ada catatannya. Dan mungkin catatan ini yang kemudian ditranskrip ke Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai penerus dari Kesultanannya Sultan Agung itu sendiri. Berarti kan terdata dengan jelas dan data benar-benar by data gitu, bukan hanya dongeng atau gitu. Ini ada bukunya. Ini ada tulisannya ya. Ada tulisan tangan. Bukan seperti Balawi yang hanya mendongeng saya nasab Dzurriyyah Rasulullah, dan tapi setelah dikonfirmasi 550 tahun terputus, nggak ada catatannya. luar biasa keratonnya. Luar biasa. Kita harus bangga kita punya cagar budaya. Dan insya Allah yang pasti kokoh kan Ngayogyakarta Hadiningrat. Bahkan Nabi satu menjadi sultan itu sangat berat sebetulnya. Besok malam itu kita wayangkan gitu, lakon itu. Jadi sebetulnya kan ganjaran Nabi satu karena Mangkubumi. Itu setelah Syekh Ibrahim membawa sedikit kiswah Ka'bah untuk diperkenankan diberikan pidato, terus dengan kewajiban ini dari Utsmani itu keraton Utsmani itu menyerahkan itu untuk diwajibkan Sultan Ngayogyakarta itu diwajibkan untuk mengislamkan Jawa dan ke timur, terus ke selatannya sampai Australia loh. Luar biasa ya. Sebetulnya Misi gitu ya. misinya itu. Itu diijazahkan kurang lebih gitu ya. Iya. Wih, Dan ingat loh, punya tanah loh, Prah Mataram di Mekah. Dan itu masih ada prasastinya. Satu. Iya. Itu ini tadi itu dari Pondokromo. Bukan dari Ibrahim, dari Utsmani. Ibrahim Pasar. Turki. Dari Di sini di saya Ibrahim. Waktu itu kan terus pihak company plan supaya pemberontakan Pangeran Mangkubumi itu reda, harus pakai ini, pakai hubungan dengan pihak Utsmani untuk mengirim Syekh Ibrahim itu Oh, begitu ceritanya. menilai pemberontakan itu. Terus jadi perjanjian Ciampe itu perjanjian Ciampe udah kalian negari, terus
Jatisari kalian warisan negara. Mohon izin Gus, kalau tidak salah saya pernah baca Sultan Agung Ngayokrokusuma pernah mengatakan pernah dawuh bahwa orang Jawa adalah beragama Islam. Pripun panjenengan menyikapi hal ini? Ya, yang namanya ini kan baru, sehingga Sultan Agung ini rasa keulamaannya sangat besar dan juga bisa diterima oleh orang Jawa karena Tuhan itu satu, kemudian yang lain itu dua jin segala itu istilahnya disisihkan dari semua masyarakatnya bisa menyatu untuk mengusir penjajah itu sebetulnya. Kalau tidak, nah ini kan tidak lain pemikirannya. Sebenarnya juga lain. Di isi otaknya itu kalau misalnya pakai agama lain, mungkin pakai Nasrani ya nanti sama company sama, nanti malah tidak dipercaya. Gitu. Sebenarnya hanya simbolisasi untuk penyatuan perjuangan. Seperti Muktamar NU di mana itu tahun berapa itu pernah melarang pakai dasi, pakai celana agar tidak meniru penjajah. Jadi secara Indonesia, secara data lengkap. Lengkap di mana? Secara data ini pokoknya lengkap semua ada. Iya. Jadi kalau hanya dari Abdi satu mencari KRT semua dunia itu jelas saja gitu. Ini Bendoro Raden Ayu siapa itu putra Abdi II mensuamikan KRT semua dunia gitu. Mak, mau silakan. Tanya apa saja. Silakan. Cukup ya. Matur sembahun Gusti. Mugi-mugi bisa menambah edukasi dan wawasan bagi seluruh penggiat dan juga masyarakat yang bertanya-tanya. Enggak, ini menjadi hal yang sangat berharga malam ini untuk bisa seluruh Nusantara. Karena sekarang itu yang namanya anak-anak PKI itu diberi kesempatan ya, diberi ruang. Jadi yang ulama Jawa Timur yang mati berapa itu sudah tidak punya lagi kantor jadi sangat berani itu juga saya. Itu apa kebanyakan beberapa marga Pak Alawi itu dulu terlibat gerakan kita Sofian Sarupa itu juga ada. Iya, mereka di Yaman sana komunis kok. Haidar Bokal Al-Aktas itu sekjennya, wapresnya juga. Iya, juga dari Habib Aidit juga Habib Pak Alawi. Mereka komunis di Yaman sana. Ini nggak direkam kan? Enggak.